bagaimana membangun entrepreneur muda pedesaan. Jadi bagaimana desa dijadikan ikon, berikut aset pemudanya untuk dikelola dengan semangat kewirausahaan atau semangat entrepreneur, sehingga nantinya bukan hanya desanya yang terkenal, tapi juga produk-produknya yang keluar dan memberi imbas ekonomi, kesejahteraan kepada desa itu. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada teman-teman muda Gempol Pading dari 3 dusun semuanya yang sudah bisa mengusung dan mewujudkan impiannya untuk menjadikan Gus Miftah ini sebagai kepala desa baru di desa ini yang tinggal menunggu pelantikannya. Moga-moga kepala desa baru memberi harapan baru dan membuka pintu-pintu kesejahteraan yang baru. Amin. Amin. Yang kedua, saya mungkin singkat aja ya. Nanti lain waktu kalau kondisinya sudah enak, Pak Kadesnya juga sudah dilantik, mungkin acara seperti ini bisa kita adakan. Tapi ini jadi embrio bahwa teman-teman muda tertarik dengan dunia-dunia diskusi bareng, ngopi bareng, tapi ketika ngopi ada sesuatu yang kita bicarakan dan itu positif, produktif gitu. Tadinya saya ingin menyampaikan tentang bagaimana membangun entrepreneur muda pedesaan. Jadi bagaimana desa dijadikan ikon, berikut aset pemudanya untuk dikelola dengan semangat kewirausahaan atau semangat entrepreneur, sehingga nantinya bukan hanya desanya yang terkenal, tapi juga produk-produknya yang keluar dan memberi imbas ekonomi, kesejahteraan kepada desa itu, khususnya yang dipelopori atau nanti di handle atau dikontrol atau di manage oleh anak-anak mudanya. Karena perubahan besar dimanapun di seluruh dunia, karena sekarang ini yang pegang memang anak muda. Jadi Ustadz syukur benar, selama desa itu masih dipegang orang tua yang pikirannya masih konvensional, yang gaptek, yang jaringannya terbatas, yang ilmunya juga terbatas, jangan harap ada kemajuan yang signifikan. Maka ketika ada anak muda yang jadi kepala desa, yang punya ilmu lebih, yang punya pengalaman hidup kemana-mana lebih, yang jaringannya sangat luas, yang juga tidak gaptek, maka di situ terletak harapan perubahannya nanti sangat amat drastis. Nah, singkat saja, saya langsung masuk ke sesuatu yang barangkali selama ini mengganjal di pikiran teman-teman di desa ketika memandang bagaimana sih nasib saya ke depan gitu, selama kita masih tinggal di pedesaan. Selama saya muter-muter keliling Indonesia, ketemu dengan banyak komponen-komponen anak muda, pertanyaan yang sering terlontar dan lewat di telinga saya adalah, Mas, sebetulnya saya pengen jadi entrepreneur, saya juga pengen berbisnis, saya pengen berusaha, dan kalimat pertamanya adalah, tapi saya tidak punya Nah, itu mindsetnya yang selama ini merata di semua tempat. Nah, di sini saya ingin bongkar itu sebetulnya. Jadi pertama, poinnya adalah jangan pernah memikirkan sesuatu yang kita ingin berhasil di sana, apapun itu tujuan keberhasilannya, dimulai dari pikiran modal uang. Itu kesalahan fatal, wes. Saya pengen haji tapi nggak punya uang. Saya pengen jadi pebisnis, saya nggak punya uang. Saya bahkan dulu pernah diomongin sama Gus Miftah pada pertemuan pertama kali saya di Mbah Kung,
Masjid Tengah Sawah Al Nikadiah Sogo, ya pengen mas nyalon jadi lurah, tapi saya kan baru dipecat dari perusahaan, nggak punya apa-apa, bahkan nggak punya modal uang. Nah ini kesalahan fatal anak muda ketika mau melangkah, berpikir pertamanya dari uang. Salah total. Makanya saya bilang ke Gus Miftah, jangan berpikir ketika melangkah itu, ketika mencalonkan dari kepala desa, mikirnya dari kita punya uang apa tidak. Bahkan harus di kepala kita mikirkan, uang itu nomor 17, uang itu tidak penting, uang itu abaikan. Lalu apa yang penting? Nah yang penting adalah, ini poin keduanya, yang paling penting kalau kita nanti jadi pebisnis atau pengusaha, entah di pedesaan atau dimanapun, atau ingin jadi aktivis organisasi atau menjadi pemimpin dimanapun, ada 3 poinnya itu. Terutama kalau malam ini temanya bisnis, entrepreneur, maka poin pertamanya adalah berpikirlah dari yang namanya ide. Dari apa? Ide. Kita punya pikiran apa? Itu dulu. Misalnya nih, kita anak muda Gempol Pading. Idenya apa nih yang bisa kita kembangkan di Gempol Pading? Itu yang paling penting. Saya kemarin ketemu Mas Hasan Basri Sekar Maji Marijan Kertosuwiryo itu. Barusan punya anak. Barusan melahirkan. Kita itu bersyukur kalau selamat dan semoga semuanya berbahagia. Amin. Amin. Di kepalanya adalah Gempol Pading punya lapangan sepak bola. Nah itu namanya berangkat dari ide. Baru dipikirkan nanti langkah selanjutnya. Duit itu di belakang. Nah dari lapangan sepak bola ini sebagai ide. Nah saya kemudian ketemu dengan Cak Lontong, Mas, siapa Cak Lontong namanya? Mas Febri. Punya lahan Cak Lontong Febri ini pisang Cavendish 1000 pohon. Nah ini ide sebetulnya. Jadi berangkatnya harus dari ide, dan mungkin ada potensi-potensi lain yang ada di sini, termasuk waduk yang seluas itu. Ini ide, waduk adalah ide. Pohon pisang 1000 biji adalah ide. Lapangan sepak bola yang sekarang masih posisinya seperti itu adalah ide. Itu langkah pertamanya. Ide apa yang kira-kira bisa dikembangkan. Baru masuk ke poin yang kedua. Ya, kita bicara tentang layernya apa ya? Setelah kita punya ide, baru masuk ke ini layernya. Layer itu lapisnya apa pengembangannya? Jadi mau di planning, dikembangkan dengan lapis-lapis apa ide itu. Jadi masuknya ke teknis jadinya. Ini ada lapangan bola. Nah mungkin nanti dipikirkan yang kedua, lapangan bola itu jadi apa nanti? Oh bisa untuk mungkin bikin, kalau jadi lapangan sepak bolanya diperbaiki bagus, bisa bikin kompetisi sepak bola antar SD, antar SMP, antar remaja sekecamatan. Hadiahnya kambing, hadiahnya apa, hadiahnya berwisata kemana, bisa seperti itu. Layar kedua. Atau yang kedua bikin SSB, sekolah sepak bola anak-anak kecil, dengan modal berapa gawang, berapa bola, dikelola oleh anak-anak muda. Itu layar keduanya. Nanti layar yang ketiga apa, bikin coaching sepak bola yang secara umum, ngundang pemain Persela, ngundang siapa, itu layar kedua. Mas Cak Lontong, Mas Febri punya pohon pisang 1000. Ya jangan berhenti di pohon pisang. Saya kemarin melakukan proses diskusi sama beliau. Itu bisa dijadikan, misalnya sudah ada 1000 pohon, layernya dibikin. Bisa nggak ini dibikin pusat wisata edukatif anak SMP, SD, SMP sekabupaten yang ingin tahu seluk-beluk pisang Cavendish. Ada 360.000 pelajar siswa sekabupaten Lamongan yang setiap hari makan pisang tapi tidak tahu pisang itu kandungannya apa saja, manfaatnya untuk kesehatan apa saja, budidayanya bagaimana, prospek pasarnya bagaimana. Layernya bisa jadikan wisata edukasi untuk sekolah-sekolah. Bisa juga di situ ada nggak barang yang terbuang ketika pohon pisang itu nanti sudah dipanen. Bisa dijadikan pupuk, bisa dijadikan anyaman kerajinan, bisa jadikan apapun. Kayak enceng gondok jadi tas, enceng gondok jadi apapun. Itu dibikin layernya, bisa ada teknologi yang bisa dicari. Bisa ketemu orang kampus, bisa cari di YouTube, bisa cari di Google. Kemungkinan itu ada dulu ndak? Gitu.
Nah, wisata-wisata seperti itu sangat disukai oleh orang-orang kota sebetulnya. Di Jogja itu ada satu desa yang hanya menjajarkan antara ini kuda, ini kijang, ini apa? Orang Jakarta anak-anak kecil itu ngertinya kuda, penter, kijang itu sama, rodanya 4. Nggak ngerti membedakan mana kuda, mana kijang, mana rusa, mana itu merek-merek mobil mereka taunya. Nah begitu ada desa yang kalau naik kuda itu kuda bentuknya kayak gini, kakinya 4, kijang itu bentuknya kayak gini, tanduknya seperti ini. Itu luar biasa. Jadi wisata edukasi yang sangat diminati, bahkan sekarang terkenal sampai Singapura, Malaysia, ramai ke Jogja. Nah itu yang kedua. Jadi pikirkan dari ide ke layernya. Jadi layer itu sayap-sayap, lapis-lapis yang bisa dibikin dari itu. Nah yang ketiga baru berpikir tentang masih di ide ini tatarannya. Strategi marketingnya bagaimana? Mau offline, mau online, mau apa namanya kayak MLM itu, berantai, agen, reseller dan seterusnya. Itu bisa mau ekspor, mau lokal, mau nasional. Nah dipikirkan strategi marketingnya. Online tuh pakai apa? Pakai Instagram, pakai Google Ads, pakai Facebook Ads dan seterusnya. Ketika 3 ini sudah ketemu, kemudian dipilah-pilah, yang paling memungkinkan dibangun adalah ini, maka baru masuk pemikiran yang terakhir. Ini kalau dilaksanakan lapangan bola tadi, nanti gunanya untuk bikin SSB, untuk bikin kompetisi antar desa, untuk bikin ini itu kegiatan pemuda. Modalnya butuh berapa? Baru ketemu di poin yang keempat. Modal itu terakhir. Nah setelah ketemu modal untuk action pertama itu berapa, baru pertanyaan berikutnya, modal ini dicari dari mana? Apakah dari crowdfunding, urunan bersama, ataukah dari kur, ataukah dari dana desa, ataukah dari dana jimpitan, ataukah dari dana yang lain, atau dari investor, orang luar yang masuk. Itu level keempatnya. Jadi kalau sudah ada rumusan bisnis atau apapun yang tidak dikelola, baru ngomong terakhir dari modal. Itu poin pertama saya tentang bagaimana membangun impian sesuatu terutama di bisnis. Nah yang poin berikutnya, poin penting yang kedua adalah semua yang kita kerjakan ada punya potensi gagal ya. Tugas kita adalah meminimalisir, dan kalau ada level-level kegagalannya itu harus dihabiskan. Tidak ada ceritanya orang hidup tidak menemui batu-batu sandungan dan kegagalan. Nah itu kalau diantisipasi sejak awal, itu bisa diminimalisir, dan pada akhirnya jatah gagal itu mending ketika kecil dihabiskan daripada kita sudah bisnisnya membesar, organisasinya membesar, baru timbul konflik dan gagal. Jadi sejak awal sudah dipikirkan, lalu diminimalisir sejak awal. Nah setelah itu jalan, tentu harus mulai dikelola secara manajerialnya. Bagaimana agar sukses itu terkelola dengan baik, dari mulai SDM, SDA dan juga permodalannya, sehingga cita-cita di awal, ide besar kita itu terwujud dengan sempurna, dan nanti terdistribusi efek-efek kesejahteraannya dengan merata ke semua pihak yang terlibat. Nah saya kira saya ngomongin konsep itu aja dulu, kapan-kapan kita bisa sambung. Moga-moga itu ada sesuatu yang didapat. Kira-kira ada sesuatunya ya yang didapat dari yang saya paparkan dari pertama. Jadi mulai dari ide, pikirkan lapis-lapis ide itu apa ya, baru kemudian strateginya bagaimana, terakhir baru berpikir tentang modal. Lalu yang harus diingat adalah semua orang pasti melewati masa kegagalan, masa jumpalitan, masa berdarah-darah. Itu harus disadari sejak awal, karena pasti dilewati. Untuk sampai puncak caranya ya memang harus lewat batu terjal. Jadinya Gus Miftah ke kursi pendopo balai desa itu juga bukan jalan lurus, pasti berliku-liku prosesnya, tapi toh akhirnya sampai pendopo juga. Ini memang harus dilewati, mesti randu duit, mesti randu konco, mesti pisui uang, disantet barang mungkin, tapi itu harus dilewati. Jadi prosesnya memang harus kayak gitu. Saya kira itu pengantar saya. Nanti kalau ada waktu ya kita diskusi cangkruan di belakang. Terima kasih, dan sekali lagi selamat untuk Gus Miftah dan semua tim anak muda yang telah berada di belakang beliau untuk mensukseskan dengan menang 7 angka.
pitudo dan pitulungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.